Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Puji Susulo. Kita akan membahas pada sesi kedua. Pada sesi kedua ini kita akan berbicara lebih banyak tentang bagaimana mengolah figur atau motif sebagai bahan dasar membuat komposisi musik. Nah, ada banyak cara untuk mengolah figur atau motif. Karena hampir setiap lagu cara mengolahnya biasanya berulang-ulang dan seperti yang kalau Anda dengar ada sesuatu yang seperti berulang-ulang. Nah, alih-alih kita mencari ide yang baru sama sekali, kita bisa memanfaatkan satu ide dasar untuk diolah secara optimal sehingga kita tidak terlalu banyak membuang ide yang semestinya bisa kita bikin untuk komposisi berikutnya atau untuk menambah variasi saja. Nah, bagaimana cara mengolah motif? Ya, ada beberapa hal yang sering dilakukan dalam mengolah motif. Antara lain adalah misalnya repetisi atau pengulangan. Kemudian ada sekuensi, kemudian ada imitasi, ada transposisi, kemudian ada gerakan berlawanan, kemudian ada inversi, ada interpolasi, kemudian ada eliminasi, kemudian ada permutasi, retrograsi, dan modifikasi. Tentu saja masih ada banyak teknik yang kalau Anda berminat bisa mempelajari lebih jauh, bisa lewat Google atau mungkin membeli buku mengenai komposisi musik. Tapi ini yang akan saya sampaikan yang paling umum digunakan. Nah, tentu saja ada banyak istilah yang mungkin Anda yang baru belajar musik secara serius, ada istilah-istilah yang mungkin belum pernah Anda dengar, misalnya sekuensi, kemudian apa itu transposisi, inversi, interpolasi. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Repetisi. Nah, repetisi adalah pengulangan figur atau motif yang sama persis. Contohnya yang akan saya ambil adalah dari lagu Bengawan Solo yang motifnya adalah seperti ini. Ini tinggal diulang lagi aja. Nah, itulah yang disebut repetisi. Anda juga bisa melihat di melodi, ya, ada motif asli dan repetisi. Berikutnya adalah sekuensi. Apa itu sekuensi? Sekuensi adalah pengulangan figur atau motif dalam tingkat interval yang berbeda. Jadi ada dua, yaitu sekuensi naik dan sekuensi turun. Contohnya juga sama. Ini motif aslinya. Kemudian saya bikin menjadi sekuensi naik. Yang berikutnya sekuensi turun. Saya mainkan motif aslinya dulu. Sekuensi turun menjadi itu adalah sekuensi. Kemudian adalah imitasi. Imitasi tentu ini adalah istilah yang Anda cukup pahami. Imitasi itu artinya tiruan, ya. Kalau kita definisikan menjadi pengulangan figur atau motif dalam oktav yang berbeda. Misalnya lagu yang sama lagi, motif aslinya. Saya buat oktav lebih tinggi menjadi. Ini imitasi pada oktav yang lebih tinggi. Kemudian bisa juga dibuat oktav yang lebih rendah menjadi. Ingat, imitasi adalah tiruan. Berikutnya adalah transposisi. Apa itu transposisi? Transposisi itu hampir mirip dengan sekuensi, namun berganti tangga nada. Anda bisa mendengar, ini motif aslinya.
transposisi naik ya. Nah, Anda bisa mendengar seperti ada modulasi di situ. Nah, itu disebut transposisi. Kemudian yang lebih rendah, misalnya aslinya ini. Saya buat menjadi. Nah, Anda bisa mendengar transposisi bisa juga dikaitkan seperti berganti tangga nada. Kemudian yang berikutnya adalah gerakan berlawanan. Gerakan berlawanan adalah gerakan melodinya berlawanan dengan figur atau motif aslinya. Apa artinya berlawanan? Jika pada melodi atau figur aslinya, nada-nada itu yang bergerak naik itu dilawan dengan bergerak turun. Bergerak turun artinya bisa melangkah, bisa melompat. Yang tadinya misalnya melangkah ke atas, bisa dilawan dengan melangkah ke bawah atau melompat ke bawah. Apabila aslinya turun, dia dilawan dengan naik. Perhatikan contoh berikut ini. Ini motif aslinya, saya bunyikan lagi. Kemudian saya membuat gerakan berlawanannya. Yang tadinya naik, dibuat turun, kemudian yang melompat turun dilawan dengan naik. Kemudian melodinya menjadi seperti ini. Berikutnya adalah inversi. Inversi mirip dengan gerakan berlawanan, namun dalam interval sepadan. Inversi sendiri artinya kebalikannya ya. Hampir mirip berlawanan. Tapi kalau inversi itu jarak intervalnya dibuat persis. Nah, ada dua inversi di sini ya. Yang pertama inversi diatonis dan yang kedua inversi real. Apa itu inversi diatonis? Inversi diatonis adalah gerakan kebalikan dari interval dari motif, tapi mengikuti tangga nada yang ada. Jadi bisa jaraknya bisa berbeda. Yang tadinya bisa naik satu, bisa juga bergerak berlawanan menjadi turun setengah laras. Nah, yang kedua adalah inversi real. Real itu artinya nyata. Jadi apabila intervalnya tadi naik interval 2 mayor, misalnya C ke D, itu dia akan dilawan turun 2 mayor juga. Jadi C turun ke Bes. Contohnya, ya misalnya ini ya, C ke D tadinya lompatan nadanya, dia dilawan akan menjadi C ke Bes. Ya, itu yang disebut real. Sementara kalau yang diatonis dalam tangga nada C mayor, C ke D, kemudian dilawan menjadi turun. Anda bisa melihat di contoh ini motif asli, kemudian ada inversi diatonis, motif asli, inversi real. Nah, akan saya mainkan aslinya yang pertama diatonis. Inversi diatonisnya menjadi yang kedua yang real bunyinya yang asli. Inversi realnya menjadi ya. Berikutnya adalah interpolasi. Interpolasi adalah menyisipkan beberapa nada baru dalam rangkaian figur atau motif aslinya. Berikut ini adalah contoh beberapa interpolasi. Yang pertama, motif aslinya saya bunyikan. Kemudian saya bikin interpolasi yang sederhana menjadi. Perhatikan ada tambahan satu nada. Berikutnya interpolasi yang lain menjadi.
Contoh ketika interpolasi lagi menjadi ya. Berikutnya eliminasi. Eliminasi adalah lawan kata dari interpolasi. Eliminasi sendiri artinya melenyapkan atau menghilangkan. Jadi eliminasi adalah mengurangi atau menghilangkan nada dalam rangkaian figur motif aslinya. Anda bisa lihat contoh di sini. Ini yang motif aslinya ya. Kemudian saya eliminasi menjadi itu artinya ada satu nada yang diubah menjadi tanda istirahat. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Anda bisa memperpanjang nada sebelumnya dari nada yang setelahnya. Misalnya yang akan saya hilangkan adalah nada la ya. Perhatikan melodinya aslinya. Yang akan saya hilangkan nada la-nya ini. Nah, caranya adalah dengan memperpanjang nada sebelumnya menjadi lebih panjang, kemudian nada la tadi tidak perlu dibunyikan. Kemudian bunyinya hampir sama dengan yang pertama tadi, cuma nadanya agak lebih panjang lagi. Aslinya seperti ini. Kemudian akan menjadi itu eliminasi. Berikutnya adalah permutasi. Permutasi diambil dari istilah matematika, yaitu memindahkan dua nada atau lebih dalam urutan yang berbeda dari figur atau motif aslinya. Penjelasan sederhananya seperti ini. Misalnya nama saya Puji, kalau dieja menjadi PUJI, itu adalah urutan aslinya. Jadi Anda bisa merubah urutan itu menjadi PJUI atau PIJU. Nah, itu yang sering disebut sebagai anagram. Nama saya kemudian bisa berubah menjadi Puij, Piuj, atau Piju. Nah, itu istilahnya permutasi. Dalam musik, bagaimana ada cara membuat permutasi? Perhatikan contoh bunyinya ya. Ini aslinya. Nah, nada yang saya pindah adalah nada A dan E yang tadinya ini. Urutannya di sini. Kemudian ini saya pindah di sini, A-nya pindah di sana. Kemudian menjadi gambarnya seperti ini. Nah, bunyinya sekarang menjadi ya, itulah permutasi. Kemudian retrograsi, ini yang agak jarang digunakan karena agak sulit apabila polaritmenya agak rumit. Retrograsi sendiri artinya bergerak mundur ya. Jadi seperti kalau dalam bahasa dibaca dari kanan ke kiri, yang biasanya dari kiri ke kanan dibaca dari kanan ke kiri. Kalau dalam musik dibaca juga, kalau ditulis dari kanan ke kiri. Nah, bunyinya seperti ini kira-kira. Ini motif aslinya. Kemudian saya bikin retrograsi, bunyinya akan menjadi ya, agak aneh memang. Ini biasanya jarang digunakan karena jarang terpikirkan. Tapi kalau Anda misalnya kekurangan ide, Anda bisa mencoba retrograsi ini. Berikutnya yang sering dilakukan itu adalah dengan menggunakan modifikasi. Modifikasi adalah figur atau motif asli dirombak secara bebas, namun ritmenya tetap dipertahankan. Jadi Anda bisa membuat
modifikasi. Pola ini yang sering digunakan oleh para pengarang musik, ya, sehingga dia seakan-akan terkesan memiliki banyak ide, padahal pola ritmenya sama saja. Ini contoh, ya, motif aslinya. Kemudian saya modifikasi menjadi modifikasi yang lain lagi. Lain lagi. Jadi Anda bisa membuat melodi modifikasi dari pola ritme yang sama sebanyak yang kita suka. Nah, berikutnya kita akan latihan menyusun mengolah motif. Nah, dalam contoh ini saya memilih beberapa teknik. Biasanya lagu itu terdiri dari 8 birama. Nah, dari komposisi yang akan saya buat, saya menentukan dulu motifnya, kemudian motif itu saya olah sedemikian rupa. Kebetulan yang akan saya pilih yaitu antara lain gerak berlawanan, kemudian repetisi, kemudian berikutnya sekuensi turun. Nah, dengan menggunakan 3 motif ini, 3 pengolahan motif ini, kita sudah bisa membuat satu kalimat musik pendek. Kira-kira gambarnya ini Anda bisa menyaksikan, ini motif aslinya, lihat pola motifnya seperti ini. Kemudian ritmenya saya ulang lagi persis sama, tapi saya olah menjadi gerak berlawanan. Ya. Perhatikan permulaannya sama, selalu dimulai dari G. Repetisi, karena repetisi itu pengulangan, jadi sama, kecuali yang berbeda di sekuensi turun. Sekuensi turun itu berbeda dengan ini, ya. Motif asli diturunkan intervalnya. Hanya dengan 3 teknik ini kita sudah bisa membuat komposisi sederhana. Anda bisa memilih motif-motif yang lain, kemudian dikombinasikan. Nah, kemudian lagunya akan menjadi seperti apa kalau kita bunyikan. Bunyinya musik kemudian menjadi seperti ini, ya. Repetisi. Nah, mudah bukan? Tidak ada hal yang sulit. Kemudian dengan motif yang sama saya menggunakan cara pengolahan yang berbeda lagi. Kali ini saya menggunakan inversi, ya, dan sekuensi turun. Ya. Jadi teknik-teknik yang tadi saya sampaikan itu bisa saling dikombinasi atau saling dikawinkan. Misalnya inversi dicampur sekuensi. Kemudian misalnya permutasi dicampur dengan interpolasi. Kemudian ada modifikasi. Kalau modifikasi lebih bebas. Ya, Anda lihat di sini motif aslinya seperti tadi sama. Kemudian saya olah yang pengolahan pertama yaitu dengan menggunakan inversi. Inversi yaitu yang intervalnya berlawanan. Kemudian saya campur, kemudian menjadi sekuensi turun. Setelah saya inversi, kemudian dibuat sekuensi turun. Berikutnya permutasi, urutan melodinya saya rubah dulu, ya. Kemudian ada interpolasi, ya. Setelah dibuat permutasi, urutannya dirubah sedikit, kemudian saya sisipkan beberapa nada tambahan. Yang terakhir saya menggunakan teknik modifikasi.
Kalau kita bunyikan melodi komposisi pendek ini akan menjadi seperti ini. Ya, demikian tutorial singkat pada sesi kedua ini. Kita akan ketemu lagi pada sesi yang ketiga. Jangan lupa tetap stay home, work from home, stay clean untuk menghindari menyebarnya virus COVID-19. Terima kasih, sampai ketemu kembali.